Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada enggak? Mana dalilnya? Quran enggak ada itu. Coba, ente baru tahu kan, baru dengar kan? Mengajinya cuma muka nakir terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Video yang tadi mungkin pernah teman-teman tonton di platform media sosial, apakah secara terpotong-potong seperti tadi atau secara utuh seperti itu ya. Dan karena kontroversial tentu mendatangkan beragam komentar dan sudut pandang. Memang sih kalau diperhatikan secara mentah apalagi terpotong, kita akan terpengaruh dan mempertanyakan, ini apa benar ya sosok Said Aqil Siraj, Ketua PBNU, mengatakan jika Allah tidak ada karena tidak ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah itu ada, seperti itu ya. Padahal video tersebut merupakan video lama yang diupload setahun yang lalu dan direkam pada tahun 2019, namun viralnya pada tahun 2021 ya. Viralnya sekarang seperti itu. Dan lebih lanjut malahan video tersebut digoreng lagi oleh channel-channel anti-Islam sebagai bahan syubhat. Jadi ada video dari sebuah channel yang saya nggak perlu mempromosikan nama channelnya di sini. Mungkin sebagian besar teman-teman udah tahu ya channel yang saya maksud tersebut ya. Yang pasti channel ini senantiasa menyudutkan Islam dan itu memang hobinya. Jadi nggak perlu lagi saya sebutkan apa nama channelnya dan judulnya. Yang penting kalau kalian menjumpai video terkait, maka di sini saya mencoba meluruskan atau mengcounter syubhat yang mereka buat. Jadi di videonya itu ditulis Abdul Amburadul minta Kiai Said Aqil ditahan. Jelas ini narasi provokatif karena faktanya tidak ada yang meminta Said Aqil dilaporkan. Nah, di video itu pada awal segmen menampilkan klip video ceramah terkait, namun di segmen berikutnya memperlihatkan dua karakter animasi dan di situ Muslim itu digambarkan sebagai sosok bapak tua yang berserban dan di situ disifatkan pemarah. Jadi begitulah cara dia menanamkan karakter pada tokoh animasi seorang Muslim, image seorang Muslim seperti itu. Kemudian mereka diceritakan sedang berdiskusi soal video terkait ya, video Said Aqil tadi, dan tentu jelas terlihat bahwa dialog diskusi di situ sudah dirancang sedemikian rupa dengan tujuan menyudutkan Muslim. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana cara karakter Muslim di situ dalam menjawab pertanyaan dari karakter yang non Muslim, salah satunya yang satu lagi tadi ya. Nah, dalam video tersebut karakter Muslim di situ berargumen begini, walaupun di Al-Quran Allah tidak berkata aku ada, bukan berarti Allah itu tidak ada. Sederhananya begitulah cara menjawab dari karakter Muslim di video tersebut. Nah, kemudian jawaban tersebut dibalas oleh karakter satunya yang mewakili agama lain. Katanya begini, loh kalau begitu kenapa kamu tidak mengakui jika Yesus itu Tuhan walaupun tidak ada ayat yang menyatakan bahwa aku Tuhan atau Yesus itu Tuhan. Nah, begitulah narasi yang disampaikan secara manipulatif ya. Nah, kemudian dialog mereka terus berlanjut hingga menyudutkan dan mengatakan umat Islam itu sebagai standar ganda. Alasannya karena ketika Allah tidak disebutkan dalam Al-Quran, ada ya, Allah tidak disebutkan ada dalam Al-Quran, umat Islam tetap mengakui bahwa Allah itu ada. Namun ketika Yesus tidak disebutkan dalam Bible bahwa dia itu Tuhan, tapi umat Muslim tidak ingin mengakui jika Yesus itu Tuhan. Nah, oleh karenanya di sini kita akan melihat bagaimana video itu memiliki kecatatan dalam berlogika serta bagaimana cara kita memahami argumentasi dari Said Aqil Siraj di video yang tadi ya. Tapi sebelum kita lanjut, di sini saya disclaimer dulu seperti video sebelumnya bahwa saya tidak mengklaim berasal dari golongan mereka yang membuat video ini terkesan subjektif. Dalam artian di sini saya tidak berbicara atas nama NU atau Asy'ari atau Aswaja atau golongan apapun itu. Di sini saya berbicara atas dasar keobjektivitasan. Hal ini perlu dimaklumi karena jangan sampai seperti video sebelumnya ya, video yang kemarin kita upload, yaitu pada komplain, pada nanya nih, kenapa nih Bang Zulfan mengatakan demikian? Apa maksud dari Bang Zulfan seperti itu ya? Jadi begini, saya mengatakan di video, saya tidak mengklaim dari golongan mereka, itu bukan berarti serta-merta membuat saya benar-benar bukan dari golongan tersebut ya. Hanya saja saya tidak mengklaimnya. Nah, ketika saya mengatakan saya tidak mengklaim dari golongan NU, bukan berarti saya benar-benar bukan dari NU. Begitu juga ketika saya mengatakan saya tidak mengklaim dari golongan Salafi seperti itu, bukan berarti saya benar-benar bukan dari golongan Salafi. Bisa jadi iya ya, tapi saya tidak mengklaimnya dalam hal ini ya. Dengan maksud supaya teman-teman dapat menonton dan menikmati video saya atas dasar keobjektivitasan atau netral seperti itu. Bahwa di sini saya tidak berbicara atas nama atau mewakili golongan saya atau golongan tertentu,
melainkan saya berbicara atas standar benar secara universal seperti itu. Ya intinya sebelum menjudge, ya pahami dulu disclaimer ini. Dan mengenai video ceramahnya Said Aqil, di bawah saya sertakan linknya, karena untuk menghemat waktu di sini saya tidak sertakan cuplikan video terkait secara utuh ya. Dan sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan saya berterima kasih terlebih dahulu dan memberikan apresiasi buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Amin. Buat yang mau berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Imam Asy'ari baca Quran, menemukan sifat-sifatnya Allah. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Innallaha ghafurur rahim, Maha pengampun, Rahman Rahim, Maha kasih sayang. Wallahu bikulli syai'in alim, Maha berilmu, Maha mengetahui. Wa innallaha ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa. Latifun khabir, Rahman Rahim. Udah. Azizun Hakim, udah. Tidak ada sifat wujud, tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada enggak? Mana dalilnya? Quran enggak ada itu. Coba, ente baru tahu kan, baru dengar kan? Mengajinya cuma mungkar nakir terus. Nah, menurut Imam Asy'ari gimana? Nah ini, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Pasti nggak paham? Nah jadi teman-teman, sebenarnya Said Aqil sedang menjelaskan eksistensi Allah di video tersebut. Nah eksistensi itu dari kata exist dalam bahasa Inggris yang artinya ada. Jadi eksistensi itu soal keberadaan. Dalam hal ini Said Aqil sedang mencoba menjelaskan keberadaan Allah secara argumentatif dengan nalar filosofis. Dalam artian dengan metode berfilsafat seperti itu. Dan yang kedua, beliau sedang menegaskan perihal kedudukan Imam Abu Hasan al-Asy'ari sebagai seorang ulama yang mencoba menjelaskan tentang keberadaan Allah secara argumentatif, secara teologis berdasarkan kitab suci Al-Quran. Nah, landasan permasalahannya dari penjelasan Said Aqil adalah, jadi kan Imam Abu Hasan al-Asy'ari beliau merumuskan 20 sifat Allah ya, dan umumnya banyak sifat-sifat tersebut secara jelas eksplisit dan harfiah dalam Al-Quran tertulis seperti itu. Maksudnya begini, dalam sifat Allah yang dirumuskan oleh Imam Asy'ari diantaranya kan misalkan sifat basar, dalam artian Allah maha melihat. Nah dalam Al-Quran disebutkan Wallahu basirum bima ta'malun, kan gitu ayatnya, yang mana artinya dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah di situ kata basar kan ditulis secara harfiah. Dalam artian sifat basar Allah, kata basar bahwa Allah itu basar, itu secara literal, secara tersurat, tertulis, benar-benar ditulis dalam Al-Quran seperti itu. Nah begitu pula misalkan sifat Allah yang lain seperti sam'un, maha mendengar. Nah itu kan sifat sam'un, kata sam'un itu juga eksplisit tertulis dalam Al-Quran. Misalkan ayat wahuwas sami'ul basir, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Jadi secara eksplisit, secara literal, secara harfiah, kata sam'un dan basar yang merujuk kepada Allah itu benar-benar tertulis dan tersurat dalam Al-Quran. Ada teksnya begitulah ya. Dan beranjak dari situ, masalahnya adalah kita tidak menemukan ayat yang secara literal, secara harfiah dan eksplisit mengatakan Allah ada atau aku ada. Jadi kita tidak menemukan ayat yang memiliki redaksi Allah ada atau Allah mengatakan aku ada ya. Secara tekstual kita tidak menjumpai redaksi ayat yang narasinya demikian. Nah kalau begitu pertanyaannya adalah, kalau Allah itu maha mendengar karena ada ayat secara tekstual mengatakan Allah maha mendengar, jelas seperti itu teksnya, serta juga sifat-sifat lain seperti maha melihat dan sebagainya, dan itu disebutkan dalam Al-Quran tertulis secara tersurat, lalu apakah jika Allah secara tekstual dalam Al-Quran tidak menyebut dirinya itu ada,
menunjukkan bahwa Allah itu tidak ada, karena tidak ada ayat yang mengatakan aku ada atau Allah ada seperti itu. Nah teman-teman, sederhananya gini, apakah ketika saya Zulfan Afdillah tidak menulis di buku atau dimanapun bahwa saya ini ada dan saya ini hidup, itu menunjukkan saya tidak ada dan saya tidak hidup? Dalam artian, kenapa saya harus menulis secara eksplisit bahwa saya itu ada, baru saya dianggap ada? Apakah keberadaan saya hanya diakui apabila saya mengatakan saya ada? Walaupun kalian bisa berbicara dengan saya, kalian bisa berinteraksi dengan saya, dan lain sebagainya. Atau bagaimana jadinya jika saya sudah meninggal dan nama saya tidak terdokumentasi dalam buku, surat, atau dokumen manapun? Apakah itu menunjukkan bahwa saya tidak ada? Walaupun tidak ada bukti empirik, akan tetapi pada hakikatnya kan saya pernah ada, saya pernah hidup. Hanya saya tidak tercatat seperti itu kan ya. Nah itulah kemudian Kiai Said Aqil itu akhirnya mencoba menjelaskan eksistensi Allah itu dalam nalar atau narasi filosofis secara argumentatif. Bahwa andaikan kata ada itu tidak ada, tidak dijumpai di kamus, tidak ada dalam bahasa kita, dan kita tidak mengenal. Andaikan kita tidak mengenal bahwa ada kosakata yang disebut ada, itu tidak membuat secara serta-merta Allah itu tidak ada. Ngerti nggak nih ya? Karena Allah itu sudah ada ya. Allah itu sudah ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada jikalaupun kata ada itu sudah tidak ada lagi. Sehingga pada hakikatnya keberadaan Allah tidak terikat pada apakah dalam Al-Quran secara eksplisit tertulis, tersurat, jelas bahwa aku ada atau Allah ada dalam narasi tersebut atau tidak. Karena walaupun Al-Quran tidak secara eksplisit tertulis aku ada atau Allah itu ada, itu tidak menjadikan bahwa Allah itu tidak ada. Maka sebaliknya, bahwa dengan adanya Al-Quran dan di sana diceritakan tentang Allah, maka itu membuktikan Allah itu ada. Sekali lagi, walaupun tanpa deklarasi tekstual akan adanya Allah dalam Al-Quran, Allah itu tetap ada karena adanya Al-Quran. Contoh lain ya, dengan adanya kitab hadis atau kitab sirah, dan di sana Nabi Muhammad diceritakan gitu kan ya, maka itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu ada. Walaupun Nabi Muhammad secara eksplisit tidak mengatakan dan mendeklarasikan dirinya dalam hadis dengan kata aku ada. Walaupun Nabi Muhammad enggak mengatakan dirinya ada dalam hadis-hadis, itu tidak membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu tidak ada. Nah jadi inilah yang dimaksud Said Aqil. Dan semoga teman-teman dimudahkan dalam memahami cara saya menyampaikan seperti itu ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut membahas syubhat dari video non-muslim tadi. Oke. Nah, pernyataan Said Aqil tersebut sepertinya menjadi peluang buat mereka non-muslim ini untuk menyudutkan agama Islam terhadap agama Kristen seperti itu. Mereka membangun logika dasar seperti ini, teman-teman. Yakni, jika umat Islam memaklumi bahwa Allah itu ada, walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran Allah itu ada, lantas kenapa umat Islam tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan, walaupun dalam Alkitab Yesus tidak mengatakan dirinya Tuhan atau disebut sebagai Tuhan seperti itu. Nah, logika dasar dengan silogisme hipotetik yang seperti tadi itu sebenarnya tidak menyimpulkan apa-apa. Dalam artian, premis yang digunakan itu salah karena perbandingannya tidak seimbang. Kenapa begitu? Karena pertama, mempertanyakan keberadaan itu soal eksistensi. Namun, mempertanyakan dia itu Tuhan atau tidak, itu soal status. Karena kalau kita membahas soal apakah Allah itu ada, maka perbandingan yang seimbang adalah mempertanyakan apakah Yesus itu ada, bukan apakah Yesus itu Tuhan, kan begitu. Kalau premis yang dibangun adalah soal apakah dia mengaku Tuhan, maka perbandingannya baru benar. Apakah Allah dalam Al-Quran ada mengaku atau mengatakan bahwa dirinya Tuhan, dan apakah Yesus dalam Alkitab juga mengaku sebagai Tuhan. Nah, ini baru seimbang, seanalogi seperti itu. Sehingga eksistensi itu dibandingkan dengan sama-sama eksistensi, dan status sama-sama diadukan dengan status. Itu baru nyambung. Dan yang kedua teman-teman, umat Islam tidak mengakui Yesus atau Nabi Isa sebagai Tuhan bukan karena tidak ada ayat yang mengatakan Yesus Tuhan atau Yesus mengatakan dirinya Tuhan seperti itu. Bukan karena landasan yang seperti itu, melainkan karena secara eksplisit dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Maidah ayat 72 hingga 73, disebutkan bahwa jangan menuhankan Nabi Isa
dan juga jangan menuhankan Tuhan-Tuhan lain. Jadi bukan karena tidak ada ayat dalam Alkitab yang mengatakan Yesus itu Tuhan, makanya kita umat Islam tidak menjadikan Yesus itu Tuhan, tidak mengakui Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Karena pun kalau misalkan dalam Alkitab ada ayat yang mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan, itu tidak membuat kita Muslim mengakui Yesus atau Isa sebagai Tuhan secara langsung. Karena ground atau dasar landasan keyakinan dalam Islam adalah Al-Quran. Jika Al-Quran mengatakan jangan menjadikan Isa sebagai Tuhan atau jangan menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, mau ada 1000 kitab pun yang mengatakan Yesus itu Tuhan atau si ini Tuhan atau si itu Tuhan, dalam akidah Islam tidak akan menjadikan mereka itu sebagai pengganti Allah. Terus lalu kenapa ada Muslim yang menjadikan Alkitab sebagai landasan, dalam artian ada kok ya orang Islam yang berargumen bahwa karena tidak ada ayat dalam Alkitab yang mengatakan Yesus Tuhan, maka Yesus bukan Tuhan, seperti itu. Nah, ini namanya narasi argumentatif dalam ranah dialog atau perdebatan, seperti itu. Jadi dia digunakan sebagai argumen dialektik dalam debat. Dengan begitu, argumen yang begitu bukan narasi teologis atau narasi kaedah dalam akidah, melainkan hanya digunakan sebagai dialektika atau retorika saja. Sehingga hal itu tidak dapat dijadikan sebagai landasan pikir atau kaidah tertentu dalam akidah Islam ya. Sehingga juga dapat disimpulkan dalam konteks ini umat Islam enggak standar ganda ya, akan tetapi memang standar yang digunakan tidak seimbang, makanya enggak bisa diperbandingkan begitu. Nah, kemudian dari pernyataan Kiai Said Aqil itu bukan menunjukkan bahwa Allah itu tidak ada, melainkan hanya menjelaskan secara argumentatif tentang eksistensi Allah dalam nalar filosofis bahwa tidak ada ayat yang secara eksplisit tertulis Allah itu ada atau aku ada, itu tidak serta-merta membuat Allah tidak ada, seperti itu ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman bingung, teman-teman bisa ulang lagi videonya, tonton ulang dari pertama. Jadi semoga dengan ditonton berulang kali bisa memudahkan teman-teman untuk memahami ya, karena ini bahasa-bahasa filsafat dan itu agak sulit dinalar buat kita-kita yang mungkin nggak sampai seperti itu ya. Nah, oke teman-teman, mungkin ini saja untuk episode kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini memberikan banyak manfaat, mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Serta kalau misalkan ya channel ini layak untuk didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar terseman. Nah, terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah, mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.